Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola. Kembali dengan saya Mas Nanang di channel Bola Kaki. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Saya berharap teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Bagi teman-teman yang hari ini dalam keadaan sakit, saya doakan mudah-mudahan teman segera sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya dan berikan dukungan demi berkembangnya channel saya ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Teman-teman, dalam beberapa hari ini sepak bola nasional begitu gencar membicarakan tentang pemain-pemain yang akan dinaturalisasi, terutama pemain-pemain diaspora atau pemain keturunan. Dan yang paling mengisi media-media dalam beberapa hari adalah pemain yang hari ini masih bermain di Liga Belanda dan masih dalam proses untuk segera dinaturalisasi karena Sintayong sangat menginginkan pemain ini. Siapa dia? Dialah Kevin Verdonk. Baik teman-teman, itulah ulasan sebagai pengantar kita bicara tentang Kevin Verdonk. Teman-teman, Kevin Verdonk sangat diinginkan oleh STY atau Sintayong untuk segera memperkuat timnas Indonesia. Walaupun kita tahu posisi Kevin Verdonk adalah pemain belakang dengan posisi asli pada bek kiri. Tetapi Kevin Verdonk adalah pemain yang serba bisa. Dia bisa bermain di posisi bek kanan atau bek tengah, bahkan gelandang bertahan. Itulah kenapa Sintayong ingin lebih memperkuat terlebih dahulu lini pertahanan. Karena kita tahu untuk tim NAS U23 kemarin, begitu lini pertahanan ditinggalkan oleh pemain-pemain inti atau pemain yang biasa dipasang, semacam Justin Hubner dan Rizky Ridho, maka kedalaman tim pertahanan sangat terasa ketimpangan. Oleh karenanya, menuju round ketiga atau mungkin bahkan mengintip peluang menuju lolos Piala Dunia, Sintayong ingin terlebih dahulu memberikan kekuatan pada lini pertahanan dengan cara merekrut beberapa pemain yang punya kelas sama rata. Di situ kita lihat memang ada Jay Itzes, Rizky Ridho, kemudian ada Justin Hubner, Nathan Chow, kemudian Saint Peter Fatinama dan juga Sandy Walsh. Maka apabila kedalaman sudah sama seimbang, siapapun yang akan dipasang nanti akan memiliki permainan yang tidak jauh berbeda. Itulah yang diharapkan oleh Sintayong. Maka Kevin Verdonk, pemain yang saat ini bermain untuk NEC Nijmegen Eredivisie Liga Belanda, segera diproses. PSSI mentargetkan di akhir bulan Mei ini atau paling tidak sebelum tanggal 30 Mei, Kevin Verdonk harus sudah bisa diselesaikan. Kita tahu dalam beberapa hari ini, menurut informasi dari media juga, Kemenpora memberikan dukungan, memberikan support kepada PSSI dengan juga memberikan dorongan kepada DPR RI agar segera memproses. Menpora Dito Aryo Tejo sudah mengkonfirmasi tentang Kevin Verdonk untuk segera dibantu proses naturalisasinya. Teman-teman, Kevin Verdonk sebetulnya sejak awal sudah memberikan kode bahwa dia akan segera dinaturalisasi. Karena mengingat Indonesia akan bertandang atau akan bermain di dua laga, yaitu melawan Irak dan Filipina tanggal 6 dan 11 Juni mendatang dalam kualifikasi pra Piala Dunia zona Asia di grup F. Nah, menuju tanggal 6, proses Kevin Verdonk itu harus segera dikebut. Karena jika melihat aturan bahwa pemain yang akan dinaturalisasi harus diproses terlebih dahulu di DPR RI, mendapat persetujuan di DPR RI, kemudian DPR RI melakukan sidang paripurna memutuskan apakah pemain yang bersangkutan layak untuk dinaturalisasi. Kemudian diputuskan dengan surat atau pengesahan
oleh Ketua DPR RI. Baru diajukan ke pemerintah, kemudian dikeluarkan Kepres melalui keputusan Presiden. Setelah itu baru dilakukan sumpah. Nah, setelah sumpah baru dilakukan perpindahan. Setelah resmi disumpah menjadi warga negara Indonesia, dilakukan proses pelimpahan, perpindahan federasi dari Federasi Belanda menuju ke Indonesia. Itulah proses yang harus dijalani seorang pemain naturalisasi. Nah, kita lihat sekarang bagaimana dengan Kelvin Verdonk. Proses sementara ada di DPR RI. Maka yang ditunggu adalah paripurna. Setelah berkas diajukan, paripurna, kemudian muncul atau diakhiri dengan persetujuan DPR RI, Ketua DPR RI, dalam arti tanda tangan Ketua DPR RI, kemudian diajukan ke Presiden. Baru keluarkan Kepres dan pengambilan sumpah. Maka jenjang waktunya, limit waktunya dari tanggal 23 sekarang ini menuju tanggal 30 ada 1 minggu. Maka 1 minggu ini semuanya diusahakan harus sudah selesai. Sebab perpindahan federasi dari Federasi Belanda menuju ke Indonesia juga jika melihat mengacu pada yang sebelumnya pemain-pemain seperti Tom Haye dan Ratnar Oratmangun, maka PSSI punya kemampuan untuk melakukan lobby menyelesaikan dalam 1 minggu. Nah, yang diharapkan Kelvin Verdonk dan juga Jens Revens itu juga bisa selesai dalam 1 minggu. Mudah-mudahan teman-teman, harapannya PSSI, Kelvin Verdonk terutama segera dilakukan proses naturalisasi dan dapat bermain ketika melawan Irak dan Filipina. Karena Kelvin Verdonk sendiri sudah ingin segera memperkuat Indonesia untuk bergabung dengan teman-temannya yang juga diaspora seperti Jet Istes, kemudian Rafael Struijk dan juga Tom Haye. Nah, itu teman-teman informasi yang bisa saya berikan tentang pemain naturalisasi yang dalam akhir bulan ini mengisi media massa berita-berita bahwa segera dinaturalisasi karena jangan sampai waktu itu terlewat begitu saja. Saya yakin PSSI dan juga Menpora pemerintah sudah mengerti apa yang harus dilakukan dan kita sebagai warga negara selalu mendukung, mensupport apa yang dilakukan oleh lembaga, apa yang dilakukan oleh federasi demi perkembangan kemajuan timnas Indonesia dan lolos ke round ketiga. Itu harapannya. Tetap kita dukung timnas Indonesia karena timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Bersama saya Mas Nanang, salam olahraga, salam sepak bola.